PT LIB dan PSSI putuskan cabut sanksi larangan kartu kuning untuk pelatih Persib Bojan Hodak dan memperbolehkannya tampil mendampingi Maung Bandung di laga lawan PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2025. Jadi harapanku, tapi di sisi lain Bojan malah bilang gini, yang jelas bikin bobotoh makin bahagia. Penasaran? Tonton video sampai selesai. PSM Makassar auto ketakutan melihat ini jelang laga krusial lawan Persib Bandung. Tirone Del Pino ungkap Suar super keras padahal dia baru aja rayakan hal ini. Wah, kenapa kok bisa begitu? Penasaran? Ini ulasan selengkapnya. Manajemen Persib Bandung langsung perpanjang kontrak 3 tahun untuk Nick Kuipers, Kevin Ray Mendoza, demi menjaga kestabilan tim yang sedang berburu gelar juara. Mengingat kontraknya sisa 3 bulan lagi, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini pernyataan jujur Nick. Simak di sini. Prediksi skor dan formasi Persib versus PSM Makassar, pertarungan sengit yang akan menentukan. Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar dalam laga yang diprediksi sengit dan penuh drama. Dengan formasi yang disiapkan kedua tim, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Prediksi skor dan strategi apa yang akan diusung oleh Maung Bandung dan Juku Eja dalam duel seru ini? Temukan semuanya di sini. Sosok jawara Liga Malaysia yang diisukan dibajak Persib Bandung, siapa dia sebenarnya? Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung yang dikabarkan tertarik merekrut sosok jawara Liga Malaysia. Pemain dengan kualitas luar biasa ini memiliki reputasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Siapakah dia yang disebut-sebut sebagai target utama Maung Bandung? Berinisial MH. Simak detail lengkapnya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini. PT LIB dan PSSI putuskan cabut sanksi larangan kartu kuning untuk pelatih Persib Bojan Hodak dan memperbolehkannya tampil mendampingi Maung Bandung di laga lawan PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2025. Jadi harapanku, tapi di sisi lain Bojan malah bilang gini, yang jelas bikin bobotoh makin bahagia. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dipastikan tidak akan mendampingi timnya saat melawan PSM Makassar pada pekan ke-21 Liga 1 2024-25 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 1 Februari 2025. Hal ini disebabkan oleh sanksi larangan mendampingi tim akibat akumulasi 2 kartu kuning yang diterimanya. Kedua kartu kuning tersebut didapatkan Hodak saat Persib bertanding melawan Bali United pada laga tunda pekan ke-12 di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada 7 Januari 2025 dan saat melawan Arema FC pada pekan ke-20 di Stadion Gelora Sopriadi Blitar pada 24 Januari 2025. Menanggapi absensinya di laga kontra PSM Makassar, Hodak terlihat santai dan menyatakan tidak terlalu khawatir. Saya di VIP, ngopi, menikmati pertandingan. Saya akan menikmati pertandingan. Tidak masalah, kata Hodak dengan tenang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 27 Januari 2025. Hodak juga menegaskan bahwa persiapan tim untuk menghadapi PSM sudah diberikan kepada para pemainnya jauh-jauh hari. Hal itu membuatnya tidak terlalu terpengaruh dengan absennya ia di area taktikal, karena sepak bola itu dikerjakan selama seminggu. Jadi ketika pertandingan tiba, sebenarnya Anda hanya melakukan koreksi di sini dan sana.
Tapi Igor Tolić ada di bangku cadangan, dia yang akan melakukannya. Jadi tidak ada masalah, tambahnya. Meski tanpa pelatih utama di bangku cadangan, Persib tetap yakin bisa memberikan performa terbaik di laga melawan PSM. Bagaimana menurut kalian, apakah absennya Hodak akan mempengaruhi performa tim? Atau justru pemain akan semakin termotivasi? PSM Makassar auto ketakutan melihat ini jelang laga krusial lawan Persib Bandung. Tirone Del Pino ungkap Suar super keras padahal dia baru aja rayakan hal ini. Wah, kenapa kok bisa begitu? Penasaran? Ini ulasan selengkapnya. Gelandang Persib, Tirone Del Pino, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-34 pada Senin 27 Januari 2025. Di hari spesial tersebut, pemain asal Spanyol ini berharap agar timnya bisa mempertahankan posisi klasemen mereka hingga akhir musim. Del Pino merasa sangat bahagia bisa merayakan ulang tahunnya bersama Persib. Dia mengungkapkan rasa terima kasih atas banyaknya ucapan dan doa yang datang dari penggemar, jurnalis, dan orang-orang di Bandung. Hari ini ulang tahun saya, terima kasih untuk semua pesan dari para penggemar, jurnalis, semua orang di Bandung yang mengirimkan pesan. Saya sangat menghargai ungkapan cinta ini, ujar pemain bernomor punggung 10 tersebut dengan tulus. Del Pino juga menyatakan tekadnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Persib. Ia ingin membantu timnya untuk menjaga tren positif dan menutup Liga 1 2024/25 dengan hasil yang manis. Saya harap bisa terus menjaga tren positif. Saya sangat senang berada di sini berjuang bersama Bobotoh. Saya benar-benar bahagia merayakan ulang tahun di sini, tambahnya. Semoga keinginan Del Pino bisa terwujud dan membawa keberuntungan bagi Persib di sisa musim ini. Apa harapan kalian untuk tim kesayangan kita? Manajemen Persib Bandung langsung perpanjang kontrak 3 tahun untuk Nick Kuipers, Kevin Ray Mendoza, demi menjaga kestabilan tim yang sedang berburu gelar juara. Mengingat kontraknya sisa 3 bulan lagi, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini pernyataan jujur Nick. Simak di sini. Kontrak Nick Kuipers dengan Persib akan segera berakhir di akhir musim ini, tepatnya pada pertengahan 2025. Namun hingga saat ini Persib belum memberikan kepastian apakah sang pemain akan tetap bertahan atau tidak. Nick Kuipers sendiri masih belum memutuskan apakah dia akan pensiun atau melanjutkan kariernya di Persib. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepak bola. Kita lihat nanti, ujar Kuipers. Kontrak saya berakhir musim panas tahun ini, jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan dan saya belum tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita lihat nanti, kata pemain yang memiliki postur 193 cm ini. Pemain asal Belanda ini menegaskan bahwa dia tidak bisa memprediksi masa depannya dan fokus utamanya saat ini adalah pertandingan-pertandingan berikutnya. Hal yang bisa saya lakukan adalah fokus ke pertandingan berikutnya dan saya senang karena sejauh ini kami bisa menjadi nomor 1 di liga, tambahnya. Kami bisa saja menjadi juara lagi dan setelah itu kita akan lihat apa yang akan terjadi, lanjutnya. Selain Nick Kuipers, beberapa pemain Persib lainnya yang kontraknya juga akan segera berakhir pada 2025 adalah Rachmat Irianto, Beckham Putra Rian Kurnia, Edo Febriansah, Kevin Ray Mendoza, dan Mark Locke. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib harus mempertahankan pemain-pemain tersebut? Prediksi skor dan formasi Persib versus PSM Makassar, pertarungan sengit yang akan menentukan. Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar dalam laga yang diprediksi sengit dan penuh drama. Dengan formasi yang disiapkan kedua tim, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Prediksi skor dan strategi apa yang akan diusung oleh Maung Bandung dan Juku Eja dalam duel seru ini? Temukan semuanya di sini.
Di laga ini, pelatih Persib, Bojan Hodak diprediksi akan menerapkan formasi 4-3-3 untuk menghadapi tim mantan asuhannya. Meskipun dia tidak bisa hadir di pinggir lapangan karena terkena akumulasi 2 kartu kuning, Hodak diperkirakan tetap akan menginstruksikan formasi serang dengan mengandalkan 3 pemain di lini depan. Di sisi lain, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, diprediksi akan menerapkan formasi bertahan 4-4-2. Tavares kemungkinan akan lebih mengandalkan serangan balik cepat untuk menaklukkan Maung Bandung yang dalam laga ini tidak didampingi oleh Bojan Hodak. Dengan absennya pelatih utama, Persib tentu harus bisa menjaga ritme permainan dan memanfaatkan kekuatan mereka di lini serang. Sebagai tuan rumah, Persib lebih difavoritkan untuk meraih 3 poin kandang dan mempertahankan posisi puncak klasemen yang makin sulit dikejar oleh tim lainnya. Prediksi skor, Maung Bandung bakal menang dengan selisih 2 gol antara 2-0 atau 3-1. Meski begitu, pertandingan ini tidak akan mudah karena PSM Makassar adalah salah satu tim kuat dari wilayah timur Indonesia yang selalu memberikan perlawanan sengit. Bagaimana menurutmu, apakah Persib bisa mempertahankan momentum dan meraih kemenangan di laga ini meski tanpa didampingi pelatih utama? Sosok jawara Liga Malaysia yang diisukan dibajak Persib Bandung, siapa dia sebenarnya? Kabar mengejutkan datang dari Persib Bandung yang dikabarkan tertarik merekrut sosok jawara Liga Malaysia. Pemain dengan kualitas luar biasa ini memiliki reputasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Siapakah dia yang disebut-sebut sebagai target utama Maung Bandung? Berinisial MH. Simak detail lengkapnya di sini. Manuel Federico Hidalgo Gasparini yang lebih dikenal dengan nama Manuel Hidalgo merupakan winger kanan asal Argentina yang kini bermain untuk Pahang FC di Liga Malaysia. Ia lahir pada 3 Mei 1999 di Olivos, Argentina, dan memiliki karier yang cukup menarik di Eropa sebelum akhirnya mencoba peruntungannya di Asia. Sebelum bergabung dengan Pahang FC, Hidalgo memiliki pengalaman bermain di berbagai klub Eropa, termasuk Benfica Ustrip 19 di Portugal, Triestina di Italia, dan Sheffield Wednesday Ustrip 21 di Inggris. Setelah memulai karier di Eropa, Hidalgo kemudian pindah ke Liga Malaysia, tepatnya di musim 2020-2021, untuk bergabung dengan Johor Darul Ta'zim sebelum akhirnya dipinjamkan ke Pahang FC pada Maret 2024. Kecepatan, kemampuan teknis, dan kreativitas Hidalgo di lini depan membuatnya menjadi pemain yang menarik, apalagi ia memiliki kemampuan untuk bermain di kedua sisi sayap, yakni sebagai LWF dan RWF. Dengan gaya bermain yang energik dan kontribusinya dalam serangan, Hidalgo memang cocok dengan gaya permainan menyerang yang diinginkan oleh pelatih Bojan Hodak di Persib Bandung. Kabar ini tentunya menarik bagi Bobotoh yang berharap agar Persib bisa merekrut Hidalgo di bursa transfer mendatang. Jika benar Persib berhasil membawa Hidalgo, dia bisa menjadi tambahan yang berharga untuk memperkuat lini serang Maung Bandung. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Alhamdulillah wa syukurillah, waktunya berbenah. Arkan Fikri pemain ampas banyak salah passing, lini tengah nggak berjalan. Waktunya Ivar Jenner gabung Timnas Indonesia sekarang juga. Manajer Timnas Indonesia beberkan kapan Ivar Jenner baru bisa gabung skuad Garuda di Piala ASEAN Cup 2024. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, membeberkan kapan Ivar Jenner baru bisa bergabung bersama skuad Garuda di Piala ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia baru saja melakoni laga keduanya di Piala ASEAN Cup 2024 pada Kamis malam. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Manahan, Solo,
skuad Garuda gagal meraih kemenangan atas Laos. Timnas Indonesia naik ke puncak klasemen grup B karena hasil ini, namun performa di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kekurangan. Shin Tae-yong sendiri sebenarnya sudah memanggil Ivar Jenner dan Justin Hapner, namun mereka belum diizinkan untuk dilepas oleh klubnya masing-masing. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyampaikan bahwa badan tim nasional sudah berkirim surat dengan klub Ivar Jenner, FC Utrecht U21. Mereka belum bisa melepasnya setidaknya hingga tanggal 21 Desember mendatang, karena laga terakhir mereka di kasta kedua Liga Belanda sebelum jeda musim dingin adalah pada 20 Desember. Laga berikutnya setelah itu adalah pada 10 Januari 2025. Jadi jika Ivar Jenner ingin membela Timnas Indonesia, dia baru bisa melakukannya mulai semifinal, yang mana akan digelar mulai tanggal 26 Desember. Kalau kaitannya dengan Ivar, BTN sudah berkirim surat ke klubnya Ivar. Tetapi klubnya kalau tidak salah tanggal 21 baru selesai, sehingga kalau kita melihat kondisinya kemungkinan dalam waktu dekat kemungkinan tidak mungkin, kata Sumarji kepada awak media. Pelatih Shin Tae-yong pun mengaku berharap agar Ivar Jenner bisa segera memperkuat Timnas Indonesia dan menyadari bahwa PSSI sedang berupaya untuk mendatangkannya. Sejak pertandingan pertama saya memang ingin panggil Ivar. PSSA juga sedang mengupayakannya, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers seusai laga kontra Laos. Lebih lanjut, sang pelatih Timnas Indonesia mengatakan bahwa Ivar Jenner sendiri ingin bergabung dengan skuad Garuda, namun FC Utrecht masih belum melepasnya. Ivar sendiri pun mau membantu timnas, tapi klubnya sendiri belum mau lepas, tambahnya. Dasar manusia sampah kerja nggak becus. Wasit Hiroki Kasahara rampok kemenangan Timnas Indonesia karena sahkan gol ketiga Laos. Asnawi jelas-jelas dilanggar di kotak penal, tak digubris sama sekali, dan VAR tak berguna dan tak berfungsi. Wasit Jepang satu ini memang punya dendam dengan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Wasit Hiroki Kasahara merampok kemenangan Timnas Indonesia karena mensahkan gol ketiga Laos. Apakah video asisten referee tak berfungsi dalam laga ini? Dibilang begitu karena Timnas Indonesia sempat tertinggal 2 kali dari Laos, tepatnya pada menit 9 dan 13. Laos membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat Phoussombaon Panyafong. Sempat disamakan kedudukan via gol Kadek Arel pada menit 12, Laos kembali unggul 2-1 via gol Fatana Fomatep di menit 13. Berselang 5 menit, Muhammad Ferrari menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Timnas Indonesia harus bermain 10 orang setelah Marcelino Ferdinand terkena kartu merah di menit 69. 3 menit usai Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu merah, Timnas Indonesia justru unggul 3-2. Sepak pojok yang dilepaskan Doni Tripamungkas berhasil disundul Muhammad Ferrari sehingga membuat Timnas Indonesia unggul 3-2. Namun, di menit 77, Laos menyamakan kedudukan menjadi 3-3 via gol yang dibuat Peter Van Tavong. Gol Peter Van Tavong menjadi perdebatan. Sebelum bola masuk ke gawang Timnas Indonesia, si kulit bulat yang dikuasai Damoth Tongkamsafat terlihat telah melewati garis lapangan. Tak lama setelah itu, Damoth Tongkamsafat langsung melepaskan umpan yang dikonversi menjadi gol oleh Peter Van Tavong. Wasit Hiroki Kasahara yang telah dibantu video asisten referee tidak menganggap ada kejanggalan. Alhasil, gol Peter Van Tavong ke gawang Timnas Indonesia pun disahkan. Padahal, jika tidak setuju dengan keputusan VAR, wasit Hiroki Kasahara bisa melakukan pengecekan sendiri di layar. Sayangnya, itu tidak dilakukannya. Alhasil, skor 3-3 bertahan hingga laga usai.